Berarti Mas Dimas ini sangat berbakat dalam hal renang ini ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dhani Putu Pratama di podcast Bincang-Bincang Santai. Di video kali ini saya akan mengajak kalian membahas suatu tema yang sedang banyak dialami oleh remaja masa kini, yaitu bertema olahraga. Sebelum itu, saya akan memanggilkan seorang narasumber, yaitu seorang teman saya sekaligus teman sekolah saya. Silakan Mas, perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Prasetyawan. Oke, dipanggil siapa nih Mas? Dimas. Oke Mas, Dimas. Siap. Jadi pembahasan kita kali ini kan tentang olahraga nih ya. Iya. Mas Dimas itu tahu nggak olahraga itu diambil dari kata apa? Olahraga itu menurut saya kan kayak olah dan raga gitu. Jadi kita mengolah raga kita, mengolah tubuh kita untuk menjadi lebih sehat gitu. Oh, jadi kepanjangannya olahraga itu mengolah tubuh biar sehat itu ya? Ya itu kan tapi menurut saya gitu. Nah, Mas Dimas ini sendiri punya olahraga yang disukai nggak? Wah, kalau olahraga yang disukai hampir semua saya suka, Mas. Wah, semua? Semua saya suka. Coba sebutin salah satu. Dari lari, tenis, terus bulu tangkis, basket, renang, semua lah pokoknya. Wah, banyak banget ya? Banyak pokoknya. Kalau gitu Mas Dimas bisa ambil nih dari salah satu olahraga itu yang paling suka banget itu olahraga apa? Kalau saya paling suka banget itu renang, Mas. Renang? Iya. Nah, kenapa milih olahraga renang itu, Mas? Karena renang itu gimana ya? Kalau kita kecapean itu bisa santai-santai di dalam air gitu loh. Jadi kan apalagi waktu kita kejar target gitu berapa meter gitu, jadi kita harus bergerak-gerak terus. Nanti kalau kita nggak gerak itu tenggelam. Ya sebenarnya sih bisa mengapung, tapi kan kalau mengapung itu juga butuh teknik juga kan. Nah, jadi kalau kita gini-gini terus kayak melakukan tekniknya terus menerus itu juga lama-lama juga capek. Mending saya capek karena bolak-balik daripada capek karena cuma ngambang kok gitu. Jadi kayak ikan tuna gitu ya? Ikan tuna itu kan kalau nggak berenang itu mati. Ya mati ya Mas. Oh, jadi lebih milih renang itu ya? Iya. Nah, jadi kan Mas Dimas ini lebih suka olahraga outdoor. Iya, kan renang outdoor ya? Iya, outdoor. Nah, kenapa Mas Dimas lebih suka outdoor itu kenapa? Soalnya kalau outdoor itu kita kan bisa melihat luasnya alam gitu kan. Jadi kalau kita olahraga kan udara-udaranya itu kayak segar gitu, apalagi air-airnya juga support buat melakukan olahraga gitu. Soalnya saya pernah itu waktu main basket itu indoor kan. Nah itu kayak ruangannya itu agak nggak enak gitu. Soalnya kan saya lebih suka outdoor gitu. Jadi udaranya itu tertekan di dalam gitu, nggak ada pertukaran itu ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Dimas ini kan pernah ada waktu luang lah ya? Iya, pernah pastinya. Nah, Mas Dimas ini kalau ada waktu luang, biasanya olahraga apa enggak? Saya kalau ada waktu luang, sebisa mungkin saya olahraga. Jadi kalau luang itu Mas Dimas lebih suka olahraga apa itu Mas Dimas? Saya kalau luang itu sukanya olahraga lari. Lari? Iya, lari. Kenapa itu? Karena kalau luang kan olahraga yang paling mudah kan ya lari gitu kan. Cukup mempersiapkan paling baju sama sepatu gitu. Saya biasanya kalau sesudah lari itu ya keliling-keliling dulu gitu di lapangan gitu sambil cerita-cerita gitu. Sambil ya habis olahraga kan juga cerita-cerita juga. Perenggangan sekaligus nongki-nongki gitu ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya nih Mas Dimas, menurut Mas Dimas olahraga baru yang mungkin ingin dicoba Mas Dimas itu olahraga apa Mas? Kalau olahraga baru yang saya sangat ingin coba itu kayak misalnya itu terjun payung. Kenapa itu Mas? Soalnya itu kayaknya seru gitu loh dari atas gitu, terus sampai apa? Sampai bawah buka parasut gitu. Kok bisa suka itu nggak kepikiran kecelakaan itu Mas? Nah itu yang malah bikin jadi suka Mas. Soalnya kita itu olahraganya itu buat gimana ya? Olahraganya itu menantang jiwa gitu loh. Jadinya kan maut. Apa mentalnya gitu. Jadi mautnya juga ikut taruhan ya? Iya, menantang maut juga kan?
Oke Mas Dimas, kita balik lagi nih ke pertanyaan yang mungkin sebelumnya udah kita bahas. Mas Dimas ini kan berarti suka olahraga renang. Selain olahraga renang itu, olahraga secara rutin itu juga penting nggak Mas? Kalau olahraga secara rutin, buat saya sendiri kalau renang itu 3 kali seminggu. Soalnya kalau dibuat setiap hari agak lelah ya. Iya. Tapi kalau olahraga setiap hari yang seperti kayak olahraga senam lantai atau lari-lari kecil gitu bagus. Soalnya itu membuat jadwal tidur kita itu jadi lebih Teratur gitu. ya, lebih teratur. Jadi kesehatannya lebih terjadwal gitu kan. Ya, misal nanti kita kan misal tidurnya jam 9 gitu. Iya. Nah, 8 jamnya itu jadi berkualitas gitu tidurnya. Jadi lebih nyenyak. Soalnya kan sorenya udah olahraga gitu. Udah capek gitu, udah kebakar tubuhnya gitu kan ya. Itu pasti paginya fresh itu. Lebih seger, fresh, Iya, seger itu. Nah, Mas Dimas ini lebih suka olahraga di pagi hari atau sore hari? Kalau urusan waktu dalam olahraga itu saya suka kedua-duanya Mas. Tergantung jadwal saya padat atau enggak gitu. Kalau pagi itu sebenarnya ya enak karena udaranya kan fresh gitu, apalagi sambil mataharinya naik gitu kan. Iya. Jadinya masih remang-remang cahayanya itu hangat. Kalau sore ya enak juga, soalnya kan kita melepas capek juga gitu. Jadi Mas Dimas lebih suka olahraga di sore hari ya? Kalau harus milih salah satunya, saya lebih suka yang sore. Sore? Ya. Oh. Karena apa Mas? Karena kalau sore itu kan kayak udah seharian full itu udah nggak ada kerjaan kan. Nah itu jadi malamnya bisa istirahat. Jadi langsungin capek sekalian gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau dalam olahraga ini Mas Dimas pernah cedera apa enggak? Kalau cedera dalam olahraga saya waktu itu pernah Mas. Gara-gara apa itu? Gara-gara saya itu mau renang belum pemanasan, jadi kakinya itu Kram? ya itu saya drop itu, soalnya kayak nyepelein di pemanasan itu. Iya. Cuma pemanasan doang gitu, ya udah aku ya nyebur gitu kan supaya badannya fresh gitu. Iya. Tapi sampai air itu ini kram. Tapi itu tenggelam apa enggak Mas Dimas itu? Nah jadi untungnya itu airnya dangkal. Oh. Nah itu teman-teman saya jadinya kan lihat gitu loh. Iya. Dimas tuh tolongin gitu. Jadi enggak apa-apa ya cederanya ya? Ya tapi ya agak panik juga sih. Trauma Mas? Ya trauma. Oh. Ini ya jadi pembelajaran juga kan. Iya. Pemanasan. Hal kecil tapi harus utamakan. Iya. Kalau Mas Dimas ini bisa jadi atlet profesional, Mas Dimas ini pengen jadi atlet apa? Saya ya maunya jadi atlet renang. Renang? Iya. Tokoh yang pengen dicontoh Mas Dimas itu siapa? Contoh atletnya? Kalau atlet renang panutan saya itu Michael Phelps. Oh, siapa tadi? Michelle Phelps. Oh, Michelle Phelps. Iya. Oke. Itu gaya kupu-kupunya mengerikan. Gaya kupu-kupu itu tekanannya pada bagian apa, Mas? Kalau menurut saya itu gaya kupu-kupu itu semuanya gerak Mas. Gerak. Jadi Mulai bahu, dari tangan. bahu, pinggul ini semua pokoknya. Semua. Jadi kayak gini Itu terus selebeo. selebeo. Itu gerakan paling sulit menurut Mas Dimas. Itu saya dulu belajar paling sulit itu. Oh. Kalau gaya bebas itu menurut Mas Dimas susah apa enggak? Kalau gaya bebas ya lumayan susah juga, tapi ya alhamdulillah sudah bisa. Berarti Mas Dimas ini sangat berbakat dalam hal renang ini ya? Ya alhamdulillah. Oke. Mas Dimas, kalau semisal jadi penonton, itu lebih suka menonton olahraga di bidang apa itu? Kalau menonton olahraga saya ya sukanya sepak bola. Sepak bola? Iya, karena kan sekarang lagi rame gitu kan kualifikasi Piala Dunia itu. Iya. Nah, itu kan seru itu. Kalau dalam menonton sepak bola itu lebih mendukung negara mana itu? Ya Indonesia lah, masa harus suruh mendukung negara lain. Oh iya benar juga ya Mas Dimas. Negara sendiri ya. Ya oke.
Selanjutnya nih, Mas Dimas ini pernah dapat momen paling berkesan dalam olahraga nggak? Kalau momen paling berkesan dalam olahraga itu saya masih ingat waktu saya kelas 5. Apa tuh, Mas? Saya waktu kelas 5 itu kan disuruh ikut maraton yang 5 kilo. Iya. Ya itu saya pikir kan 5 kilo cuma deket gitu kan. Iya. Ya tapi sebelum ada acara lari 5 kilo itu saya latihan gitu kan 5 kilo. Tapi itu kayak bukan 5 kilo gitu latihannya. Nah, terus pada hari pas mau maraton, Iya. itu saingan saya itu banyak banget gitu. Maksudnya itu pesertanya banyak banget gitu loh. Nah, itu kayak saya itu ingin gimana ya, ingin menang gitulah ya. Nah, terus saya itu lari gitu, tapi itu dalam temponya itu pelan, Mas. Soalnya saya tahu kalau larinya cepat nanti bakalan capek juga. Oh iya. Saya sebenarnya iri lihat orang itu pada larinya cepet-cepet gitu. Soalnya teman saya yang satu sekolah juga larinya cepet juga gitu kan. Iya. Kayak wih langsung cepet gitu. Nah, apa mau sampai finish gitu. Nah, terus saya itu kayak udah konsisten aja di dalam kecepatan tertentu itu. Iya. Terus pas waktu sampai kalau nggak salah kilometer kedua, Iya. 2, 3 itu teman-teman saya itu pada jalan. Iya pada jalan. Oh. Nah waktu pas jalan itu saya tetap lanjut. Tetap lanjut. Iya tetap lanjut. Itu saya itu pertama kali di hidup saya 5 kilo itu lari terus. Jadi sampai finish itu posisi kelas 5. Masih kecil banget ya, Mas. Tapi ya, kok tapi enggak kecil-kecil banget. Iya, tapi kok udah bisa lari jarak jauh gitu ya? Ya, itu juga saya akan kebanggaan sendiri. Kebanggaan tersendiri ya. Yeah. Oke. Oh iya Mas. Ini kita mungkin udah bicara bincang-bincang cukup banyak ya. Mungkin podcast kita kali ini udah sampai sini aja ya Mas. Oke. Terima kasih sudah datang ke podcast saya kali ini. Ya, terima kasih juga ya Mas Putu kalau sudah diundang di atas podcast. Ya, sama-sama Mas Dimas. Terima kasih buat penonton yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen, like, and share video saya dan ikuti terus podcast saya selanjutnya. Bye bye.